Sebelum berpisah, kami masih memiliki informasi menarik yang bisa dijadikan inspirasi. Untuk perempuan, sampai jumpa. Bayi-bayi mungil berkumpul membentuk sebuah lingkaran. Ada yang sesekali merangkak ke depan, ada yang sibuk dengan mainan di tangan, atau ada pula yang ingin mendapat kenyamanan dari dekapan orang tua. Anak-anak lucu ini sedang mengikuti kelas, namanya kelas bayi bermain. Salah satu orang tua yang mendaftarkan anaknya ikut kelas bayi adalah Nurul Iskandar. Saat ini anak sulungnya yang berusia 24 bulan, Omar Ernest Martin, sudah 8 kali ikut kelas pre-tots. What's your name? Omar. Kian menjamurnya kehadiran kelas-kelas bayi, lantas menimbulkan pertanyaan, apakah sepenting itu memasukkan bayi di bawah usia 1 tahun untuk sekolah? Kebetulan saya kan tinggalnya di apartemen. Terus untuk sosialisasi itu sangat tidak memungkinkan ya, beda sama tinggal di perumahan, di perkampungan. Nah jadi saya memilih kelas untuk preschool itu karena biar Omar bisa berinteraksi di sekolah sama menstimulasi. Di dalam kelas, bayi dipandu untuk bisa bermain sesuai dengan usianya. Jadi kan temanya sekarang We Are Families, jadi perkenalan tentang little brother, little sister, terus ada tentang mama, papa, father, mother, grandfather, grandmother, dan semuanya sih. Ada ngelukis juga, semuanya sih. Perkenalan macam-macam sih tadi, seru banget sih emang. Namun saat mengikuti kelas bayi, Anda harus melihat kondisi kesiapan anak. Tidak semua anak bisa langsung aktif dan nyaman bermain bersama orang-orang yang wajahnya belum familiar. Dia jadi lebih mandiri, Omar, lebih mandiri, terus lebih senang berinteraksi sama orang, nggak malu. Biasanya kan malu, takut pertama kali ketemu orang. Sekarang setiap kali ketemu orang minta up, minta diangkat, say hi, kayak gitu sih dia. Meski begitu, mengikuti kelas bayi bukanlah sebuah keharusan, apalagi kewajiban. Tidak mengikuti kelas bayi bukan berarti akan menghambat tumbuh kembang si kecil. Anda tetap bisa mengajaknya bermain sambil memberikan stimulasi di rumah. Kalau misalkan rewel sih pasti anak nggak bertahan ya, tapi bikin dia tertarik aja, bikin sesuatu. Kalau misalkan di sana ada itu gitu, nanti dia pasti bakal tertarik, terus bakal ngeliat lagi gitu, bakal fokus lagi gitu. Ya pengennya sih dia jadi lebih tahu banyak hal ya. Jadi kan kalau misalkan kayak umur sekarang ini kan umur buat belajar, buat cari tahu hal baru. Jadi dari sini dia bisa buat sosialisasinya, dia bisa terus buat kasih tahu hal baru juga bagus. Nah, bagaimana dengan Anda? Tertarik untuk memasukkan si kecil ke dalam kelas bayi? Apapun keputusannya, yang terpenting setiap bayi perlu mendapat stimulasi yang tepat untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal. Pendidikan memang mahal. Berikut fakta mengenai sekolah termahal di dunia yang akan kami ringkas dalam tayangan kali ini. Emil Karnal mendirikan sekolah paling mahal di dunia pada tahun 1880. Institut Le Rosey, Roll, memiliki 1 guru untuk setiap 5 siswa. Dengan jumlah total pendaftar yang diterima setiap tahun hanya sekitar 400 siswa. College Alpine International didirikan pada tahun 1910. Rata-rata jumlah siswa per kelas hanya 4 siswa. Sekolah ini melayani anak-anak keturunan Eropa dan orang-orang terkenal di dunia. Harriet Lane Johnston mendirikan St. Albans School pada tahun 1909. Dengan jumlah siswa sekitar 575 siswa dan 100 anggota staf pengajar yang memiliki gelar lanjutan. Woodside Priory School didirikan pada tahun 1957 oleh biarawan asal Hungaria bernama Franz Egon Schaffer. Pendaftaran setiap tahunnya sekitar 370 siswa dan setiap kelasnya berisi sekitar 15-18 siswa. Tentu saja ada biaya yang harus dibayarkan jika Anda ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik.